Bro, ini di vlog gue ini, lu kan gue udah kenal lama, terus lu pindah profesi. Dari yang gue tahu lu cukup lama sebagai musisi, dulu Rocket Rockers. Sekarang lu mempunyai kegiatan lain di satu organisasi kemanusiaan ya. Yang menurut gue pengen lu bisa sharing ke kita di sini sekarang adalah di organisasi sekarang ini kan pasti membutuhkan skill-skill yang berbeda dari saat lu punya waktu panjang dulu main band secara profesional, band profesional ya. Lu punya sekarang dengan kegiatan yang baru ini pasti dong ada hal-hal yang lu harus adjust dari diri lu, kemampuan-kemampuan yang dulu lu nggak punya sekarang lu belajar dan lu harus mau nggak mau menguasai agar lu bisa menjadi carrier flag atau pembawa bendera buat organisasi lu sekarang. Dari unsur sebuah organisasi atau kegiatan-kegiatan aktivitas seperti itu pasti dong unsur komunikasi, unsur diplomasi, unsur negosiasi, unsur kemampuan hard skill. Mungkin dulu lu pegangnya pick bro, terus sekarang lu pegangnya laptop dengan bikin laporan atau bikin proposal atau bikin apa. Nah, gue pengen tahu lu bisa share kepada teman-teman semua kemampuan yang lu develop beberapa tahun belakangan ini yang akhirnya yang gua tahu lu di organisasi kemanusiaan ini ekspor ini ekspor organisasi ini menjadi besar. Artinya kan lu sebagai salah satu dari timnya mengembed kemampuan yang cukup baik untuk bisa membawa organisasi ini menjadi lebih baik. Nah, apa yang bisa lu share sih bro? Wah, ya. Kalau ini mah kalau dimulai juga gue juga belum spill nih di mana-mana nih sebenarnya. Kalau misalnya ditanya kayak pertanyaan seperti ini, mungkin ini baru di konten podcast ini nih gue spill nih. karena belum ada yang memang mau dalam sedetail ini ya. Berarti harus ngopi dulu kalau gitu. Oke lah. By the way, kita lagi di Cafe Lokal 5 di Bandung, Jalan Dipati Ukur nomor 5. Silakan mampir sini, kopinya enak, ini Americano. Dan tempatnya enak untuk lo meeting kerja-kerja di sini. Santai. Nah, sebenarnya gini Jo ya, gue cerita dulu nih. Dari awal dulu keluar dari band sebenarnya aktivitas di sini pun memang ada apa ya? Ada juga peranan dari manajer gue yang dulu. Manajer gue di band yang dulu Di Rocket Rockers maksudnya? Di Rocket Rockers. Beliau itu adalah dan setahu gua lu kan ngeband manager. cuma 1-2 kali lah, dan mungkin Rocket Rockers band lu band terakhir udah cukup. band pertama yang lu mulai serius kali betul, ya? betul. Itu tahun berapa ya waktu itu? Zaman gua ngeband juga Itu 2000 lah. Itu gua pertama mulai Rocket Rockers ya, Iya. karena Rocket Rockers pun mulainya nggak serius. Iya. Jadi nggak biasa, maksudnya fun doang gitu. Iya. 99 kita mulai. Berarti lu 99 sampai tahun 2018. tuh, artinya kan 19 sekian tahun. 19 tahun lu mengembed kemampuan lu sebagai musisi, kemudian lewat dari 19 tahun lu harus adjust dengan kemampuan baru lu. Betul. Nah, Ya. Nah itu tadi gue bilang ada peran manajer gue yang dulu di Rocket Rockers juga, yang memang apa ya, beliau itu mungkin karena memang dulunya juga bareng terus gitu ya, kita kan di perjalanan terus di deal-dealan sama label. Dulu memang gue yang awal waktu sebelum masuk Sony sama beliau itu berangkat ke Jakarta untuk putus kontrak sama Sony. Nah itu gue bareng manajer gue itu, kita semobil berangkat ke sana untuk ngobrol sama Pak Jannya. Pak Jan itu Pak Jan Juhana, itu eksekutif produser Sony, pada tau lah semua orang-orang. Itu yang buat ngobrol ke sana itu gue sama beliau. Jadi mungkin ada perasaan gimana ya, beliau tuh sebenarnya itu sekarang jadi manajernya Explore. Jadi di awal terbentuknya Explore pun beliau yang pimpin langsung. Nah setelah gua keluar memang
Gua kan memang agak melambat lah ya aktivitas, nggak ngegas, nggak ngapa-ngapain. Ada dorongan dari beliau juga untuk lu ikut aja. Ah, Jadi kayak narik gua untuk juga bisa aktif di organisasi yang udah beliau rencanakan untuk berdiri, dan butuh juga keterlibatan relawan. Waktu itu gua masuk sebagai relawan. oh, oke. Jadi diajak untuk aktif di kegiatan sosial kemanusiaan. Memang dasarnya gue juga belum tahu apa-apa tuh dunia kemanusiaan kayak gimana, nggak tahu, blank sama sekali, karena dulu juga waktu di band juga udah sempat terlibat ya kayak apa aktivitas kemanusiaan yang misalnya ada Charity bencana concert. ya, charity concert kita ikut, tapi belum terjun langsung untuk kayak mengelola campaign itu seperti apa gitu. Nah, hasil dari 2018 itu gue ditarik lah untuk ikut aktif ya. Awalnya mah simple semuanya juga, emang buat apa ya, mengkonversi energi yang lu punya dulu di band, lu konversi dalam bentuk baru yang bisa buat manfaat buat orang gitu sebenarnya. Jadi gue dulu punya skill apa ya, skill gue tuh ya musik ya, main musik dan tahu kelistrikan lah, Ya. kabel colok-colok ya tahu Ya. gitu. Nah, Karena manajemen band sendiri lu sudah serahkan kepada profesional. betul Nah, udah. ya. Nah, tapi kalau buat sistem sound dan misalnya ngatur-ngatur frekuensi mah tahu lah ya. Ya. Nah, pertama yang gua lakuin waktu terjun ke dunia kerelawanan, gua Swift tuh yang gua punya. Iyalah. Lu Langsung biasa gua megang lu mixer sebagai apa? Sebagai musisi yang waktu itu maksudnya rocket rockers siapa yang nggak tahu. Lu biasa dilayani, sekarang lu sebagai relawan kan lu melayani. Yoi, jadi memang harus siap, maksudnya nggak, ya mental itu mah, kan kalau di band mah, ini lu, volume gitu-gitu. Mental itu mah kan ya udah selama 18 tahun, 19 tahun udah ada ya. Iya. Nah, lu harus buang itu. Kalau di kerelawanan mah lu ya gerak aja, gerak, yang penting gerakan kita ini dan keringat kita yang keluar ini ya ada manfaatnya buat orang. Niatin untuk itu pertama kali. Nah, ketika gue mulai ya gue punya skill yang di situ ya, paham ya frekuensi walaupun nggak sedalam sound engineer ya. Sound engineer gue paham, gue tahu apa instalasi kabel gitu. Nah, gue main di situ, gue standby di mixer, gue Maksudnya untuk apa nih urusan kerelawanan? kan campaign waktu itu Artinya ada event-event dong? event, Oh, betul, iya, oke. event. Jadi kita ada event. Dulu gue inget banget dulu kita awal-awal tuh bergerak tuh kita ke CFD. Car Free Day. Car Free Day, Dago, Artinya kan lu Batu. bawa mixer, bawa apa? Betul. mic. Kadang-kadang gue juga jadi kayak nge-MC dikit ya, karena tampang mah ada familiar lah dikit ya. Tapi ya skill belum tampil kan, dulu vokalis ya yang memang keluar di Tapi artinya panggung. di pas aktivitas awal lu di organisasi ini, Ya, artinya lu tahu bahwa ini lu harus lebih generalis betul. dari segi skill. Karena kalau dulu kan lu ya main alat musik ya udah di situ. Betul. Jadi emang gua memposisikan diri gua itu ya kayak di Pertamina gitu. Mulai dari nol lagi ya. Kayak gitu. Gua belajar akan apa kayak hal-hal baru itu nggak gua tolak gitu dari semua bidang kemanusiaan ini. Gua cari tahu nih ini apa nih. Nah, yang pertama gua lakuin itu. Jadi mengkonvert apa yang gua punya, soft skill yang gue punya, gue langsung aplikasiin. Jadi bukan yang nggak kepake tadi lu bilang ya, maksudnya yang dulu itu Oke. dunia berbeda banget, tapi ya gimana caranya yang udah kan kita bentuk selama 19 tahun itu nggak mungkin nggak percuma gitu. Ya, Ada yang cuma artinya sorry kalau gitu disclaimer gua bukan nggak kepake. Dulu mungkin volumenya hanya segini untuk skill-skill itu Ya, karena betul. lu punya proporsinya sebagai musisi di sini. Ya. Kali ini lu naikin lagi. ya Karena betul. di organisasi ini kan mungkin jumlah SDM juga Ya. terbatas, lu harus bisa lebih generalis gitu ya. Ya betul, jadi skill-skill gue yang punya yang dulu di band itu yang nggak ke yang orang udah tutupin itu gitu ya, kayak ya masang kabel segala macam Nah. gitu teknis yang gitu gue turun ke situ gitu. Oke. Jadi gue belajar lagi dan ya
berkembang lah ternyata ya. Setelah kayak gitu-gitu kita campaign, kita ngelakuin Jadi benar-benar turun teknis. awal campaign. Lu jadi kayak seperti IO lah gitu kan. Betul, Tadinya lu dipanggil IO, betul. diperlakukan dengan standar IO. Sekarang lu menjadi IO-nya. Sampai ngangkut genset, bro. Jadi Keren. ya gimana lagi, maksudnya Iya. memang ya Lu butuh udahlah, cepat. butuh memang kita juga keterbatasan tim gitu. Ya terjun aja lah. Ya. Ya, tapi ya itu yang ngebedainnya. Kalau di dunia kerelawanan ya kita balik lagi ke niatin. Jadi ini tuh untuk sama-sama, untuk bareng-bareng, dan ini untuk membantu orang. Jadi jangan pernah nganggap ini nggak ada hasilnya. Nah, Kayak kita nganggap kita bawa-bawa kerjaan keras yang gitu, ini impactnya nggak ada. Tapi mungkin yang kecil ini yang bisa dapat nanti jadi tabungan amal kita. Kalau gue sih gitu. nah, Niatnya. itu kan tahap awal. Kemudian lu berapa lama berarti? 2018 berarti 5 tahun. Nah, artinya kan pasti ada self development lu, ya kan? Ini organisasi, gua tahu banget pas lu mulai gabung, terus sekarang sebagai orang sipil yang melihat organisasinya besar, sustain, ya. Nah, selama 5 tahun ini pasti lu punya self development, lu punya diri lu lebih berkembang lagi, kebutuhannya untuk si organisasi. Selain tadi kemampuan teknis lu yang di awal tadi, tahap berikutnya lu apa yang lu perkuat lagi? Ya, kalau untuk kayak pengembangan yang lain-lainnya, memang dilakuinnya nggak ngambil spesifik, yang ngambil benar-benar sekolah lagi. Kalau kayak lu kan sekolah lagi gitu ya, ngambil benar-benar ini mah lebih apa ya, otodidak lah. Iya. Banyak kayak gitu. Tapi memang kalau di organisasi sosial, kita memang harus banyak belajar ke organisasi yang lain. Oke. Kita sowan ke yang lain, kita silaturahmi. Artinya ke di yang sini lu meningkatkan kemampuan komunikasi lu. lain. Betul. Jadi Lu itu pasti karena kita bertemu banyak orang ya, kayak dulu kan gue pasif ya di panggung mah, bener-bener cuma megang alat doang ya, paling nge-backingin gitu, backing vokal, dan nggak bakal banyak orasi gitu. Itu mah tugasnya vokalis aja kan, cuman ini doang lah, cuman kayak nge-backup nempalin doang yang lucu-lucu yang sedikit-sedikit gitu ya, yang nge-hook doang gitu. Nah tapi kalau ini kita kan harus aktif ya, bener kayak kata lu tadi. Jadi kita banyak ketemu kayak katakanlah gitu donatur, terus juga partner corporate gitu kan. Itu kan juga butuh skill untuk komunikasi ya. Basicnya komunikasi mah kan kita harus banyak latihan ya, banyak ketemu orang. Jadi nggak ya mentalitas sebenarnya. Ya. Kalau ngomong itu kan masalah mentalitas. Betul. Jadi bukan talent atau enggak ya. Iya. Itu tuh harus bentuk. Nah, Banyak ketemu orang, benar. terus banyak kayak bikin deal-dealnya kayak gitu ya. Nah, artinya tadi lu bilang komunikasi lu sekarang lebih lu tingkatkan karena lu mungkin salah satu carrier flag ya, pembawa bendera dari organisasi lu. Kedua, menurut gua pasti perlu juga insting dan kemampuan untuk kolaboratif. Nah, ini kan sebetulnya kolaborasi atau insting untuk kolaboratif ini di era sekarang ini sangat dibutuhkan. Ya kan? Artinya lu, organisasi lu join atau gabung satu aktivitas dengan organisasi lain, lu punya nasi hanya setengah, dia hanya punya tempe setengah, tapi lu gabung agar makanan itu bisa disantap oleh orang banyak. Nah, kemampuan untuk menjahit tadi ya, kolaboratif tadi, lu rasakan dibutuhkan nggak? Atau lu rasakan lu jadi makin memperkuat itu gimana? Iya, kalau untuk kolaborasi ya memang di dunia kemanusiaan seperti itu. Memang kayak gitu dunianya. Jadi lu menambal apa yang organisasi lain nggak punya gitu, atau enggak memang berada untuk
menutup misalnya lobang-lobang yang misalnya pemerintah nggak lakukan gitu. Ya, betul. Gitu. Jadi ya itu memang harus, karena kalau di dunia sosial nggak bisa pribadi, memang jamaah, maksudnya harus dalam lingkup yang berkelompok gitu ya, Ya. karena ya kita terbatas lah. Iya, Terbatas. benar. Jadi harus seperti itu di dunia sosial mah. Artinya Intinya, insting itu sekarang skill itu mau nggak mau lu asah terus kan. pasti Skill kalau itu kayak kan. gitu. Kalau kayak Dimana gitu mungkin dulunya lu punya tapi mungkin tidak terlalu lu gunakan. Ah. Maksudnya kalaupun lu gunakan untuk sifatnya seni. ya, Musisi, gitu ya. dan ada Produk seni lah. kalau dulu memang ada nilai, kalau misalnya kolaborasi itu Nah, apa nilai apanya ya, nilai ekonomi kali ya, itu mungkin dominan dulu. iya. Karena menurut gua menariknya yang sekarang lu lakukan itu, let's say ya, ini sebuah ilustrasi. Lu punya padang rumput, hanya punya padang rumput, tapi akhirnya lu kolaborasikan dengan peternak sapi sebagai rumput itu pakan sapinya, penambah pakan sapinya, di mana nanti lu ada misalkan ada pembagian benefit. Nah, benefit itu lu kontribusikan untuk sosial. Ya, Nah, betul. itu kan membutuhkan satu kemampuan untuk mengoptimalkan yang ada. Gua hanya punya ini, dia punya itu, kemudian itu digabungkan untuk nanti punya benefit bersama yang bisa dibagikan kepada beneficiaries masing-masing. Nah, gini, kalau misalnya mau bergerak di dunia sosial kemanusiaan, memang kita harus punya juga radar. Jadi kita harus melihat potensi-potensi yang kayak lu bilang tadi ya, orang ini punya apa, dia punya apa. Ya. Dan yang paling utama, kalau di dunia sosial itu kita harus melihat ya intinya rasa sosial si donatur tadi dan kedekatan dia dengan sang pencipta itu yang paling penting, karena itu menjadi penting. Kenapa? Karena ketika kita udah sama-sama berniat untuk berbuat baik, kalau udah ada kacamata itu lebih mudah Pathway-nya. ya. Jadi ada ini peluang untuk membantu orang, dan biasanya ketika kita udah di posisi seperti itu ya, donatur yang udah mindsetnya seperti itu rebutan. Ya. Jadi bukannya malah mikir-mikir gitu. Ya. Bentar dulu kita lihat budget nih. Ini ini menarik, kita nggak bisa lakuin ini secara perusahaan misalnya gitu ya. Ya. Ada yang eksekusi gitu, yang eksekusinya ya lembaga sosial ini, mereka udah merem gitu, dan nggak bakal, kadang-kadang pun ketika memang kedekatan kita bangun udah memang beda gitu, intens, udah lekat banget dengan satu korporat itu, jadi udah merem aja kayak laporannya gitu walaupun kita lampirkan secara perusahaan. Jadi makanya itu tujuan yang kita terus asah juga sebagai organisasi, memang harus punya kedekatan itu sama katakanlah para orang-orang yang ikhlas tadi dia buat nyumbang. Artinya nih, kalau gua boleh simpulkan bro, beberapa poin yang lu sekarang develop skill ya, self development skill lu itu, satu tadi lu bicara tentang komunikasi lu jelas pertingkatkan lagi. Betul. Yang kedua adalah kemampuan lu dalam menjahit untuk tujuan kolaborasi. Yang ketiga tadi lu bicarakan lu bagaimana radar lu mencari donasi dan lain-lain. Itu artinya lu juga melakukan peningkatan diri lu dalam hal melakukan stakeholder mapping. Ya, Lu memappingkan stakeholder. Artinya donor-donor seperti ini dia memang mempunyai keinginan untuk melakukan penyaluran donasinya kepada aktivitas ini. Betul. Itu kan lu tanpa lu sadari lu mengembangkan kemampuan lu dalam melakukan mapping. Lu jadi bisa tahu gua ternyata nggak suka minum sirup. Si Indra ini sukanya minum kopi, ya lu nggak akan tawarkan sirup. Lu melakukan itu. Ya. Ya betul banget. Jadi itu menjadi penting ya.
karena ya kita di satu organisasi yang memang di dunia sosial ini juga kita diasah untuk menjadi mau apapun bagian lu ya, misalnya lu kayak gua di komunikasi dan marketing gitu ya, terus ada bagian yang lain misalnya branding gitu ya, terus ada lagi juga media gitu ya. Tapi kita ini di lembaga sosial ini, kita semua masing-masing kita itu adalah fundraiser. Jadi lingkaran kita yang terdalam itu kita harus self branding. Kita tuh di sini loh, kita fundraiser nih, kita juga melakukan kegiatan ini untuk disalurkan dalam kegiatan sosial. Nah, harus punya self branding seperti itu semua member organisasi, karena ya siapa lagi kalau misalnya yang nggak terlibat langsung ya, karena memang lingkaran. Karena opportunity kan bisa datang ke siapa aja dari tim. Betul. Mungkin dia lagi makan bakso, dia ngobrol sama orang, ada opportunity kolaborasi. Betul banget. Dan lain-lain, artinya udah pasti lu harus mengembed kemampuan lu dalam mendefinisikan organisasi agar pengetahuan lu dalam mendefinisikan organisasi itu bisa menjadikan marketing tools. Ada satu orang. Betul. Ya. Betul. Ini kan kalau udah seumur kita ini kan untuk menghafal visi misi agak berat. Ya. Tapi kan setidaknya kalau lu paham, lu dengan gue mungkin dengan cara yang berbeda, tapi kita berdua sama-sama menjadi fundraiser atau marketing atau carrier flag tadi bahasa gue ya, pembawa bendera bagi organisasi lu. Oke, ini artinya pembelajaran tentang soft skill, poin-poin yang lu rasa lu sekarang harus lu tingkatkan dan lu harus lu dalam agar bisa berkontribusi ke organisasi yang lu jalanin kan. Oke. Thank you Pak sharing ini, semoga bermanfaat buat yang nonton. Kalau ada komen atau mau ngobrol sama Rizky Lope ini, Rizky bisa komen, nanti buat terusin ke dia. Kalau mau lihat Instagram dari aktivitas organisasi lu, @explorehumanity.id, nanti ada di kolom deskripsi. Siapa tahu lu semua tergerak untuk bergabung bersama, atau lu mendonasikan karena mungkin lu nggak punya waktu atau aktivitas lain. Intinya berbagi dan bermanfaat bagi orang, banyak caranya. Jadi silakan nanti diikutin aja Instagramnya dari Explore Humanity dan semua berita-beritanya di deskripsi. Nuhun brother, sampai ketemu lagi di Mind Talks berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.